with me, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Oke, hari ini saya membawa SHF Leo Zodiac. Ini ada di serial Kamen Rider Force. Waktu lalu saya pernah, lihat saja checking video saya, pernah mereview Kamen Rider Force Magnet. Jadi magnet itu ya. Yang ini adalah musuhnya. Saya tidak punya banyak SHF, tapi saya tetap mencarinya di gudang karena saya simpennya itu beda tempatnya. Jadi saya harus mencari. Oke, ini Leo Zodiac keluarannya di tahun 2012. Tepatnya saya lupa kapan, tapi ini yang pasti di 2012 itu rilis. Apapun itu zodiaknya, dia akan dirilis di tahun itu. Kurang lebih gitu. Harganya cukup mahal. Harganya sekitar 750.000 waktu itu. Dan PO-nya sekitar 500 ribuan. Sedangkan waktu saya beli, saya tidak PO. Waktu saya beli itu di tahun 2013-14. Waktu itu masa-masa pameran gitu ya. Nah, biasanya masa pameran ini dapat diskon. Di sini ada tertera 60%. Tapi harganya sudah dinaikkan jadi 900.000. Ini di tempat toko yang terkenal ya, dinaikkan dulu baru didiskon besar. Ini besar sih 60% ini ya. Sehingga harganya saya dapat sekitar 360.000. Oke. Kita lihat style boxnya seperti ini di bagian depan, sampingnya seperti ini, dan belakangnya ini. Oke, yang dulu SH Figuartnya ini boxnya gede ya, besar-besar. Tapi pada saat sekarang, kalau kalian membeli produknya SH Figuart itu kecil-kecil kotaknya ya, itu dimampatkan. Ya enggak apa-apa, itu baru benar kalau dimampatkan. Bisa dimampatkan, ya dimampatkan saja. Nyimpennya jadi nggak susah. Kalau ini kan gede boxnya. Oke, sekarang kita akan coba buka. Ya, ini masih segel sih ya, masih segel, belum pernah saya buka. Kita lihat setelah tahun sekitar 2022 ini ya, 2022 ini. Nah, apakah masih bagus? Kita lihat bagian dalamnya. Oh, ternyata ini besar juga ya. Kalau besar seperti ini, sepertinya itu nggak bisa kalau kecil kotaknya. Oke, ini ada buku petunjuknya. Buku petunjuknya ya masih bagus sih, cuma tinggal pasang-pasang gitu aja sih. Sebetulnya kelihatannya mudah sekali. Oke, kita minggirkan dulu boxnya. Saya taruh bawah. Oke, ada blisternya, ada dua. Blister yang pertama, blister yang kedua. Yang kedua ini jubahnya ya. Yang kedua ini jubahnya. Oke. Sekarang kita coba buka figurnya dulu. Tidak disegel selotip. Langsung saja dibuka segelnya. Wow. Keren. Kita ambil samping kiri, samping kanannya. Oh, ini tangannya ya. Keren sih. Dan dia masih bagus. Oke, masih bagus. Oh, ini bagian taringnya nih. Iya, oke. Itu yang kanan, ini yang kirinya. Sama sih, ya, tidak beda jauh. Oke, lalu kemudian kita mendapatkan dua pasang tangan. Dua pasang tangan. Ya, kita mendapatkan dua pasang tangan. Oke. Lalu kemudian ada buntutnya. Ini lemas ya, buntutnya. Oke. Lalu ada figurnya. Ya, karena saya sudah pernah menjelaskan ini ya, apa namanya, SH Figuart. Jadi ya, saya tidak menjelaskan lagi untuk keterangannya ya, karena sama sebetulnya. Ini banyak sekali yang bahan plastiknya lemes ya, banyak. Oke.
Oke, ini figurnya. Sekarang kita akan coba buka layer yang kedua. Jadi kita buka layer yang kedua. Layer yang kedua ini adalah jubahnya. Jubah bagian depan, belakangnya seperti ini. Dan ini jubah bagian belakangnya, depannya seperti ini. Ya, kalau kita lihat dalamnya sih ya biasa ya. Nanti gini kan. Nanti gini ya. Oke, kita letakkan dulu. Lalu ini ada juga bagian apa nih? Tangan ya ini ya. Lengannya nih. Oke, cuman itu isinya. Oke, sekarang kita akan coba lihat dulu figurnya ini. Untuk cat sangat bagus ya. Dia bentuknya juga oke. Nah, sekarang kita lihat perlahan-lahan. Yang pertama yaitu bagian kepalanya dulu. Kita lihat dia bisa nunduk. By the way, ini nggak peret banget gitu ya. Tapi digerakkan enak, tapi tidak peret juga. Ya, kalau peret-peret banget itu nggak enak juga sih. Karena bisa patah. Ini enak. Bisa noleh atas bawah, kiri kanan, toleh kiri, toleh kanan. Ini bisa sampai sini ya. Oh, lumayan sih ya tolehnya. Oke, bagian tangannya maksimal segini. Kalau dia ke sana kena ini. Kena bagian bahunya ya. Oke, tapi kalau bagian bahunya ini ternyata gini sih. Dia bukan apa, tapi dia melekatnya di tangan. Oke, sekarang kita akan lihat ini. Nah, joinnya. Joinnya tidak double join. Dia seperti double join tapi tidak begitu berguna karena kena ini ya. Jadi dia maksimal segitu. Oke, ini maksimal sudah. Ya, bagian dalamnya bisa kelihatan ini ya. Tapi ini maksimal kena ininya sih, kena bagian bahunya gitu ya. Oke. Lalu kemudian putarannya juga bisa lepaskan. Ini kan dipasang aja di sini ya. Putarannya begini. Oke. Ya, saya kembali memasang ini. Ya, tombolnya ada di situ. Ini cuma pasangan aja gitu. Oke, sekarang bagian kakinya. Bagian kaki bisa menendang sampai sampai ke depan begini ya. Lalu bisa ke belakangnya sampai kena bokongnya dia tidak bisa lagi ya, segini. Oke, dia double join juga, bisa sampai ke atas. Double join ya, lumayan. Oke. Lalu kemudian ke samping juga bisa seperti ini ya. Ya, meskipun dia ada ini tapi dia bisa fleksibel ya. Oke, lalu bagian apa lagi? Oke, yang itu sudah ankle sekarang ya, bagian ankle. Nah, bagian ankle sama, dia bisa seperti ini, bisa seperti itu, bisa toleh sana, toleh sini ya, ya kurang lebih segitu, dan ini bisa dibengkak-bengkok seperti ini. Oke, good sih, bagus sih kalau secara engsel. Oke, sekarang kita akan coba memasangkan, kalau pakai apa saja ya pasangannya ya, kita lihat di sini. Oke, bagian buntutnya ini pasang langsung saja di sini. Ini kelihatan ada, ini kalau saya mengingat sedikit kelihatan ada lubangnya ya. Itu dimasukkan lubangnya. Oke, kalau mau dari dalam ya bisa. Oke, masuk sudah. Nih, kelihatan ya. Oke, cuman gitu aja sih. Dipasang aja sejak awal gitu loh. Kenapa harus saya yang memasangkan gitu? Oke, kita lihat. Siapa lagi? Bagian lengan. Ya, kalau mau masang bagian lengan ini juga bisa dilepas pasang ya.
ini dicap lepas. Nah, ini ya, dilepas lalu diganti dengan ini. Dengan ini ya, dipasang sini. Oke. Nah, ini lo suka lepasan nih, enggak suka sih. Nah, oke. Jadi menggunakan claw. Oke, tapi kalau menggunakan claw ini apakah bisa sampai ini ya? Apa namanya? Apakah dia bisa sampai pakai jubahnya gitu loh maksudnya? Oke, ini pakai claw ini nggak enak banget sih. Atau saya nak pakai yang biasa aja ya. Oke, pakai yang biasa aja lebih enak. Oke, sekarang kita akan coba pakaikan jubahnya. Oke, jubahnya. Oke. Bagian tangan. Ini dilepas. Ya, dilepas ini dua. Cuma dipasangkan begini saja sih. Sampai atap. Jadi ini harus dilepas kalau pakai jubah ya. Jadi harus dilepas. Jadi pasang semua seperti ini. Tapi jadi nggak enak ya, tuh. Habis dilepas dipasang ini agak susah. Oke. Nah, ini. Lalu yang sebelah sini juga sama, dilepas dulu. Lalu dipasangkan, tapi ini bagian ininya harus dilepas. Ya, oke. Udah selesai. Lalu kita pasang jubahnya. Kita pasang jubahnya. Oke. Ini tinggal dipasang gitu aja. Dah. Dan kalau pakai jubah keren ya. Nih. Jadinya susah. Keren sih ya. Jadi kerenan pakai jubah atau keren yang tanpa jubah? Ini lo jatuh nggak bisa tegak. Nah, gini aja. Jatuh kan. Yang pasti kalau pakai jubah gini lebih keren sih ya. Jadi dia nggak terlalu kelihatan banget gitu ya. Tapi aksesorisnya ini jadi nggak kelihatan gitu ya. Ini semua jadi nggak kelihatan. Oke, kita coba ukur ya. Dia kira-kira tingginya berapa? Kurang lebih dia 15 cm. Jadi ya memang SHF kurang lebih ya sekitar 15 cm. Di belakang ada kayak logonya ini ya. Ini jadi terserah kita enak pakai ini enggak ya. Ini loh nggak bisa berdiri tuh, kayak apa aja susah, harus pakai stand ya.
Oke, ini kalau saya kasih yang komedi putar itu dia langsung jatuh gitu. Oke, memang agak susah, lebih enak disenderkan, tapi ya udah ini tadi berarti tinggal ini ya. Yang sampingnya ini tinggal dilepas ya, bagian sampingnya. Lalu tidak pakai tangan, jubahnya dipasang. Oke, cuman gitu saja ya. Tapi overall untuk Leo ini dibilang patut dikoleksi, ya gimana ya, kalau kita mengkoleksi untuk Kamen Rider All, pastinya ini juga harus dikoleksi. Tetapi kalau menurut saya pribadi masih kurang. Saya masih kurang tertarik. Pemasangannya kurang juga ya. Lalu jubahnya ini kaku juga. Ini plastik kaku. Lalu kemudian dia terlalu lemes. Ya itu aja sih. Tapi yang saya suka aksesorisnya tidak begitu banyak sih. Oke, sampai di sini saja untuk video kali ini. See you next video. Bye bye.